Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab apa yang akan saya sampaikan berikut ini, saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam. Sudah lama berjuang untuk berkodrat ilahi. Hidup berlandaskan hukum Taurat versi Tuhan Yesus, bukan versi lama. Bersama istri sejak 1978 diajar oleh gembala gereja. Sampai sekarang dan akan seterusnya memproteksi diri dari pencemaran rohani. Tidak nonton film bioskop atau sinetron atau telenovela. Tidak membaca novel, kisah apapun. Tidak nonton tinju, gulat, dan semacamnya. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Walau saya menerima 1 talenta dari Tuhan menurut kesanggupan saya, Matius 25:15, namun saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Maka setiap topik bahasan saya tulis lebih dulu. Baru kemudian saya bacakan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin mendapat kiriman topik yang lain, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas dan tanda share. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-55. Sabtu 6 Agustus 2022 dengan topik tetap berisiko tidak masuk surga bagian keempat Matius 7:21. Keselamatan orang Kristen yang kita terima dari Tuhan Yesus yang menggantikan hukuman kita di kayu salib tetap berisiko tidak selamat. Saya temukan ada 9 ayat yang mengatakan demikian. Saya heran jika ada orang yang mengatakan semboyan sekali selamat, tetap selamat. Ayat-ayat itu, 1. Matius 5:20, tidak hidup berlandaskan hukum Taurat versi Tuhan Yesus. 2. Roma 8 ayat 3-4, hidup menurut daging, bukan menurut roh. 3. Matius 3 ayat 10, tidak bertobat. 4. Matius 7:21, berseru-seru, Tuhan, Tuhan, namun tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Matius 10 ayat 33, menyangkal Tuhan Yesus. 6. Matius 25:46, tidak menyantuni orang miskin dan hina. 7. Ibrani 6 ayat 6, murtad. 8. Ibrani 10:26, sengaja berbuat dosa. 9. Wahyu 13 ayat 10, mengikuti antikris. Kali ini kita bahas yang keempat saja dengan target diusahakan 10 menit. Keempat, Matius 7:21, berseru-seru namun tidak melakukan kehendak Bapa. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berseru kepada Tuhan Yesus. Tentu di gereja, Yesus, Yesus, Yesus. Menurut saya itu tidak cocok, itu tidak sopan. Karena
Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi kalau berseru, mesti berseru dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Begitu. Bukan Yesus, Yesus. Bukan. Bukan Jokowi, Jokowi. Bukan. Bapak Joko Widodo. Karena beliau presiden. Ini apalagi Tuhan. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan lagi. Bukankah kami berbuat demi namamu? Namamu tentu nama Yesus. Berseru kepadaku artinya Yesus, Yesus. Bukankah kami berbuat demi namamu? Nama Yesus. Dan mengusir setan demi namamu? Nama Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Orang Kristen menyangka ibadahnya berkenan kepada Tuhan Yesus jika berseru-seru Tuhan, Tuhan. Orang Kristen biasanya berseru-seru di gereja diiringi sound system yang menggelegar. Yesus, Yesus. Padahal kok Yesus, Yesus ya? Kan kita secara manusia aja kita pakai pak-pakan, Pak Bagio. Enggak bisa Bagio. Tak bisa, mesti Pak Bagio. Karena budaya. Nah, kita budaya timur. Nggak bisa bilang Jesus. Ya mungkin orang bule. Tapi kita budaya orang timur. Mesti pakai Tuhan. Tuhan Yesus. 2. Orang Kristen menyangka ibadahnya berkenan kepada Tuhan Yesus jika orang Kristen itu bernubuat. Nah, saya tidak tahu. Ada gereja yang penuh dengan nubuat. Begitu bernubuat. Diterjemahkan. Saya tidak tahu. Saya tidak mau kasih komentar. Orang Kristen mengusir setan. Orang Kristen mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. 23. Pada waktu itulah, artinya pada hari terakhir, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, orang memuji-muji Tuhan di gereja, orang bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, kok membuat kejahatan. Padahal semua yang disangka baik dan berkenan kepada Tuhan Yesus oleh banyak orang Kristen tadi, sama sekali tidak berkenan kepada beliau. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa? Kan aneh toh. Sebab tidak disertai melakukan kehendak Allah Bapa yang di sorga. Ini sebabnya. Bukan berseru-seru di gereja memuji Tuhan. Salah, bukan. Tapi tidak disertai melakukan kehendak Allah Bapa yang di sorga. Apa itu kehendak Allah Bapa di sorga? Kan banyak sekali toh. Hosea 6 ayat 6, Matius 9 13, Matius 12 ayat 7. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang dikehendaki oleh Tuhan Allah sekarang ini belas kasihan, bukan persembahan. Satu contoh yang saya alami adalah saya sudah memohon-mohon kepada gereja saya di mana 37 tahun saya di situ untuk menurunkan volume sound system. Karena saya ingin turut beribadah. Bukan selera. Ingin turut beribadah memuji Tuhan bersama mereka. Namun pendengaran saya cacat. Oleh sebab ketika usia 23 tahun menderita malaria. Kemudian oleh dokter disuntik quinin. Namun gereja tidak mau melakukan kehendak Allah Bapa yang jelas tertulis di 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Ya, yang nulis Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus kan diutus oleh Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 9. Jadi Rasul Paulus mewakili Tuhan Yesus ini. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Saya keluar dari gereja itu dan keliling gereja Pantekosta atau karismatik di Makassar. Tidak ada satu gereja yang mau melakukan kehendak Bapa di sorga. 1 Korintus 12:26 ini. Satu anggota menderita, semua anggota turut menderita bersama saya.
dengan menurunkan volume sound system. Ini bukan selera, saudara. Ini menderita, cacat. Saya bukan orang acuh. Saya serius sekali dalam ibadah. Jika mereka takut dan hormat akan Allah, tentu mereka dengan serius menanggapi masalah saya. Sampai seberapa ketahanan pendengaran saya. Mesti diusut sampai berapa, Pak Begio? Ya, saya tidak suka. Nggak ada musiknya, nggak suka saya. Saya suka kalau kita bersuka cita. Tapi saya terganggu. Tidak enak, tidak tahan saya. Bingung. Kalau suara keras sekali. Ada yang sepertinya mau menyelesaikan masalah, menolong saya bisa beribadah. Dengan mengadakan jam lain ibadah. Dengan menggunakan organ saja. Sesungguhnya mereka salah baca masalah. Masalahnya bukan supaya Pak Bagio bisa beribadah, bukan. Masalah yang ada sesungguhnya adalah melakukan kehendak Allah Bapa. Di 1 Korintus 12:26. Satu anggota menderita, semua turut menderita. Ini yang dikehendaki oleh Allah Bapa, karena kita ini satu tubuh Kristus. Satu tubuh. Yang diharapkan adalah gereja mengajar jemaatnya untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Dengan sikap, semua anggota turut menderita. Oleh sebab ada satu anggota tubuh Kristus yang sedang menderita. Ciri-ciri orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah Bapa, satu menderita, semua anggota turut menderita, dengan mengatakan, kenapa tidak didoakan saja supaya Pak Bagio sembuh? Pak Bagio duduk di luar saja. Saat puji-pujian nanti, saat khotbah baru masuk. Ada yang tidak mau memberitahu alamat gerejanya, ketemu di tempat umum. Di mana saya mau gabung situ? Tidak mau memberitahu gerejanya di mana. Ada yang pergi meninggalkan saya saat saya ajukan permohonan bergabung di gerejanya. Ada yang mengatakan, ya maaf Pak Bagio, gereja kami begini. Gereja berpendapat bahwa Allah bertakhta di atas puji-pujian. Mazmur 22 ayat 3. Tidak salah, benar. Tetapi jika ada kasus, beda ayat yang diterapkan. Jangan ngotot situ. Membutakan mata. Tidak boleh. Membutakan pikiran, jangan. Meleklah. Adanya kasus Pak Bagio di atas muka bumi Makassar ini. Dan mungkin di tempat lain ada. Tapi kasusnya beda. Bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Masalah ini merupakan batu uji bagi gereja-gereja di akhir zaman ini. Masalah saya ini batu uji. Seharusnya mereka membaca dengan teliti Alkitab. Mencocokkan kasusnya. Coba baca lagi. Hosea 6 ayat 6. Matius 9:13. Tuhan Yesus juga mengajari orang Yahudi, jangan ngotot. Kalau hari Sabat tidak boleh bekerja mengisar itu gandum lalu makan. Tidak boleh. Mesti yang ku kehendaki. Juga Matius 12 ayat 7. Ketika Tuhan Yesus duduk-duduk di rumahnya Matius. Ketika baru bertobat dipanggil. Jadi muridnya. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Bukan persembahan. Bukan jingkrak-jingkrak. Yesus, bukan belas kasihan. Jadi kalau jingkrak-jingkrak, plus belas kasihan. Itu yang berkenan kepada Allah Bapa. Bagaimana? Turun semua ya musiknya. Kita ini ada satu anggota tubuh Kristus. Menderita ini, tidak bisa tahan. Turun ya. Ini gembala musik mengajarkan. Tidak boleh bilang, saya hanya orang upahan. Tiap bulan hanya terima gaji. Tapi Bapak kan gembala di sini. Iya gembala. Bapak ada di tepi neraka, Pak. Jangan, Pak. Bertobatlah ini. Tidak boleh begitu. Itu menurut egois, kedagingan, kepentingan diri sendiri. Salah satu aspek daripada kedagingan. Itu sekian bahasan kita. Semoga Tuhan memberkati.